Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu? Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Coba lihat kiri kanan, depan belakang, lambaikan tangan, katakan Shalom. Dan katakan sesuatu, katakan saya melihat ada sukacita di wajah saudara. Haleluya. Kita percaya bahwa sukacita Tuhan penuh atas kita di tempat ini. Yang percaya boleh katakan amin. Yang percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yes. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita tanggalkan setiap beban kita. Dan kita percaya bahwa di tempat ini kita mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan. Yang miskin akan diperkaya. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Ini iman kami Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kini kami datang Tuhan. Kini kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya. Kita naikkan mazmur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Kau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan Kau yang termanis Tuhan, yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Dengan segenap hati katakan, Kau yang terindah
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Oh, amin Tuhan, haleluya. Namamu selalu tiada luput, tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah. Amin. Oh, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati, kita katakan, Kau yang terindah. Amin Tuhan. Di dalam hidup ini, katakan, sungguh tiada Tuhan seperti Engkau, yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Sungguh Kau yang termanis Tuhan, termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Oh, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput, tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Oh, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, kami sembah Kau. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput, tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah Tuhan. Amin. Namamu selalu. Semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku.
menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Semua lidah mengaku Kaulah Yesus Tuhan. Oh, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Oh, sebab Kau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Yesus yang hidup, Kaulah Yesus yang hidup. Yesus yang hidup, Yesus, we worship you Lord. We worship you. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Kami sembahkan, kami sembahkan, yes, kami tinggikan Tuhan. Oh, sebab Engkau Allah yang hidup. Sebab bagimu segala pujian, sebab bagimu segala hormat. Kini dada la 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 bayar la la. Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ditinggikan Tuhan. Kini dada papa ya shande, Yesus Kau layak. Ya sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kami datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kita katakan Allah bayar
Kami terus menyembah Engkau, kami terus tinggikan Tuhan Kau. Haleluya. Oh, haleluya. Shikira la 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 bayar la bayar la bayar. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, shikirala bayarala bayashane, shikirala bala 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 bala. Mari terus sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagimu hormat. Shikitokurarara papa 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 papa. Shikidadadara papa ya shade. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Angkat hatimu. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh, namamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, tinggikan nama Tuhan kita. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Angkat kedua tanganmu, sembah. Haleluya. Oh, Kau Allah yang besar. Amin Tuhan. Haleluya. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh, namamu, kuasamu, kasihmu
Haleluya. Biarlah Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami akan bersuka cita lebih lagi sebab Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kita yang mau bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat? Bapak Ibu boleh lambaikan tangan. Dalam segala keadaan Dia yang memberikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Katakan dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari dengan iman katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Ya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, nama Yesus, hanya nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Semua katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Mari dengan sukacita katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, Dia Allah yang memberikan kita kemenangan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Ya haleluya. Mari sama-sama katakan, kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Oh, oh, yang menang kalahkan maut. Oh, oh, yeah. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Katakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Yesus, kau batu penjuru kami. Sama-sama katakan, Yesus kau batu penjuru. Darimulah keselamatan kami Tuhan. Itulah keselamatanku. Kau telah menang Tuhan, yang menang kalahkan maut. Haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Oh haleluya, 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 dahsyat semua katakan bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, kau Juru Selamat dunia Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes Jesus. Mari sama-sama katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan, tempat perlindungan, bumi pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus. Katakan agung, agung dan perkasa, megah dan berjaya,
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yes Jesus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur buat hadiratnya di dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita tahu bahwa hanya hadirat Tuhan yang membuat kita menang. Atas apapun yang sedang kita alami, Allah sanggup melakukan perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Yes Jesus. Haleluya. Yes Jesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari dengan iman kita katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Saya minta musik tetap memainkan. Saya mau ajak saudara, saya mau dorong untuk saudara. Kita mau naikkan pujian, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita tahu di tempat ini, di bait Allah, di rumah Allah, di tempat ini, saudara bebaskan roh, saudara bebaskan hatimu. Kita menyembah Dia. Katakan sesuatu kepada Allahmu. Jemaat mulai angkat suaramu. Jemaat mulai pujian. Berikan syukur. Naikkan syukur. Naikkan syukur. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan. Ayo jemaat mulai ngomong sesuatu kepada Tuhan pagi hari ini. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan batasi. Ya Inaranamu, Yaranamu. Penuhi tempat ini dengan hadirat Allah. Penuhi, penuhi. Angkat suaramu. Angkat suaramu. Taruh segala bebanmu. Taruh setiap masalahmu. Dia hadir, siap memberkatimu. Saya mau dengar jemaat terus naikkan ucapan syukur. Biar jemaat ayo naikkan pujianmu. Yang sudah dibaptis bahasa roh, saudara berbahasa roh. Penuhkan tempat ini dengan hadirat Allah. Penuhi, penuhi tempat ini. Syadaralabashi, Syadaralabang, Syadarala, Syadarala yaramu. Amin. Shikana marala mayasi. Makasih Tuhan. Kurikina marala mayasyan. Saudara jangan batasi kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Biar di tempat ini saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kiara mayamu. Haleluya.
Amin. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Kami mau katakan Engkau Allah yang hebat. Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas setiap langkah kami. Engkau yang berkuasa atas setiap jalan hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biar pada pagi hari ini Engkau mengurapi lidah bibir kami seperti seorang murid. Supaya kami dapat membangkitkan orang yang letih lesu. Engkau mengurapi telinga kami sehingga kami tidak memberontak ke belakang Tuhan. Tidak memberontak Tuhan kepada Engkau. Beri kami telinga untuk dengar-dengaran Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami biar kami kerjakan, dan apa yang menjadi bagian biar Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami percaya segala sesuatu hanya untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dan biar setiap kita memberikan tanah hati kita yang terbaik untuk mendapatkan taburan firman. Amin. Bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan aku tanah hati yang terbaik. Supaya benih firman yang ditabur tidak pernah sia-sia, tapi bertumbuh, berbuah-buah dalam hidupku. Ya Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang memahami isi hati Bapa. Ya. Memahami isi hati Bapa. Hari-hari ini kita sangat perlu sekali untuk memahami isi hati Bapa. Karena kalau tidak, apa yang kita lihat di luar, apa yang kita dengar di luar, berita-berita di luar, itu seringkali membuat kita bingung. Hari-hari ini ada yang lebih canggih ya, mesin bisa menciptakan suara A, bisa diciptakan walaupun bukan A yang ngomong, itu ada mesinnya. Jadi hari-hari ini jujur kita harus lebih sungguh dengan Tuhan, mari lebih fokus lagi dengan Tuhan, karena berita di luar sungguh seringkali membuat kita goncang. Hati Bapa adalah hati seperti seorang ayah kepada anaknya. Tuhan pernah bilang, Bapak di dunia yang jahat, anaknya minta roti tidak pernah dikasih batu. Bapak dunia yang jahat aja, anaknya minta ikan tidak pernah dikasih ular atau kalajengking. Apalagi Bapak di surga. Hati Bapak selalu ingin dekat dengan kita anak-anaknya. Itu sebabnya dari zaman dulu, dari zaman Adam jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 9, Tuhan cari Adam. Adam, di mana engkau? Kejadian 3 ayat 21 lagi, ketika Adam telanjang, Allah katakan, firman mencatat, Allah membuat pakaian bukan dari daun tetapi dari kulit dan mengenakannya. Ini yang luar biasa, mengenakannya, Allah mengenakannya kepada Adam. Betapa hati Bapak begitu sangat rindu kepada anak-anaknya. Di zaman Nuh, Tuhan pun begitu sayang, tetap sayang, ingin dekat dengan anak-anaknya. Namun sayang, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, Tuhan kecewa. Kenapa? Karena anak-anaknya ternyata kawin campur dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Bukan masalah itu, tapi dampaknya itu yang dimana ketika kita ada orang anak atau keturunan kita kawin campur dengan orang yang tidak kenal Tuhan, dia akan terpikat dan bisa lari jauh dari Tuhan. Bisa menyembah bukan lagi Tuhan kita, tetapi Tuhan yang lain. Itulah sebabnya sejak itu Tuhan berfirman, Rohku tidak akan tinggal diam selamanya di manusia. Karena manusia daging
dan umurnya dikatakan hanya 120 tahun. Dan itu tergenapi di Musa. Musa mati walaupun dikatakan matanya belum rabun, kekuatannya belum hilang, tetapi 120 tahun Musa dipanggil Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tetap ingin dekat dengan umatnya. Sebelum Musa meninggal, Tuhan juga sudah memberitahu kepada Musa bahwa karena kejahatan manusia ini, Mazmur 90 ayat 10 katakan umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun, setelahnya kesusahan. Dan memang kita lihat orang yang sudah tua susah, mau makan pun susah, mau jalan susah, mau pergi susah, mau apapun kebanyakan sudah susah. Itulah kehidupan kita. Sisi lain, Allah sekali lagi ingin dekat dengan manusia. Ketika zamannya Musa, Tuhan membuat tabernakel atau kemah pertemuan. Mungkin bisa dilihatkan kemah pertemuan di zaman Musa. Namanya kemah ini, namanya kemah. Bisa dibongkar, bisa dipasang kembali. Karena zaman itu perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Selama 40 tahun lebih kurang kemah ini dipakai. Kemah ini tujuannya apa? Satu, kemah ini tujuannya untuk umat beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kemah ini bertujuan untuk Tuhan bicara kepada umatnya. Yang ketiga, Tuhan ingin memberkati umatnya. Artinya memang Tuhan sangat sekali lagi, Bapa sangat ingin dekat dengan kita anak-anaknya. Sadar ataupun tidak sadar, Tuhan ingin dekat kepada kita semua. Juga di zamannya Raja Salomo, Tuhan menyuruh Raja Salomo membangun baitnya. Baitnya mungkin bait Allah yang pertama dibangun di tahun 957 sebelum Masehi. Mungkin bisa ditampilkan bait Salomo yang begitu megah, dikatakan ini potongannya bait itu di dalamnya emas semua. Dilapis emas, barang-barangnya dilapis emas, begitu megah. Namun sayang, sekali lagi Bapa kecewa karena Salomo pun dengan 700 gundik, 300 istri itu sangat mengecewakan Tuhan. Ya. Mengakibatkan Salomo pun lari meninggalkan Tuhan. Dia tidak menyembah Tuhan pada akhirnya. Inilah yang membuat hati Tuhan terluka. Hati Tuhan sedih. Namun Tuhan sekali lagi, Bapa sekali lagi ingin tetap dekat kepada kita anak-anaknya. Di dalam Hagai pasal yang pertama, Tuhan menyuruh kembali membuat bait suci yang kedua. Bait suci yang kedua diselesaikan tahun 515 sebelum Masehi. Kita baca dalam kisahnya dalam Hagai pasal 1. Dikatakan pada tahun yang kedua, ayat 1, zaman Raja Dairus, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yesua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dari ayat yang pertama ada yang perlu kita perhatikan, di situ ada Nabi Hagai, kemudian ada Bupati Yehuda yang bernama Zerubabel bin Shealtiel, kemudian ada yang ketiga namanya imam besar Yosua bin Yosafat. Ini nanti kita perhatikan ya. Dalam ayat yang kedua dikatakan bangsa itu. Ini bangsa Israel, Yehuda khususnya. Ini setelah mereka melakukan perbuatan dosa, karena Raja Yosakim pun melakukan perbuatan dosa, mereka akhirnya diizinkan Tuhan dibuang ke Babel. Ingat ya, firman Allah terus banyak menceritakan ketika kita berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat ya, poinnya. Allah izinkan bangsa kafir, Allah izinkan orang luar, Allah izinkan orang yang tidak kenal Tuhan menindas kita.
Ini diperhatikan. Ini diperhatikan buat kita semua. Untuk kita hidup hati-hati, sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ketika kita melakukan perbuatan dosa, tidak mau bertobat, Allah izinkan. Begitu pula bangsa Israel. Yang bangsa Yehuda diizinkan Tuhan ditawan oleh Raja Babel 70 tahun. Namun kemurahan Tuhan tetap, sekali lagi, Bapa tetap mengasihi anak-anaknya. Kalau diizinkan yang tidak baik itu hanya mendidik kita. Mendidik supaya anak-anak Tuhan kembali ke jalan yang benar. Dalam pemerintahan Raja Darius, Tuhan berkemurahan, membuat hati Darius memulangkan bangsa Yehuda kembali ke Israel, ke Yerusalem. Dan di sanalah diizinkan untuk membangun kembali bait Allah yang sudah runtuh oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi, dibangun kembali. Dan tahun 515 Alkitab sejarah mencatat bahwa itu bangunan selesai. Namun sebelumnya membangun bait Allah banyak sekali halangan, banyak sekali rintangannya. Ya, ini poinnya juga. Ketika kita membangun bait Allah dalam cerita ini, banyak sekali halangannya. Namun puji Tuhan, bangunan itu akhirnya selesai. Ayat yang selanjutnya dikatakan, sebelum itu selesai dikatakan, maka ayat yang ketiga, Hagai pasal 1, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Jadi saat itu Tuhan bicara melalui Nabi Hagai, bangsa Israel ini bisa loh membangun rumahnya yang didiami dengan baik. Saat itu masih banyak papan, pakai papan, itu sudah bagus sekali. Tetapi dikatakan rumah, bait Allah, jadi reruntuhan. Satu hal yang sangat kontradiksi, kok lebih mementingkan diri sendiri sih? Sementara engkau sudah dilepaskan dari perbudakan, dari tawanan bangsa Babel. Sekarang engkau sudah dibebaskan, tetapi kenapa sih keegoannya terlalu besar? Kenapa enggak membangun rumah bait Allah dulu? Kenapa membangun rumah sendiri dulu? Ini yang Allah tegur melalui Nabi Hagai. Bangsa saat itu, bangsa Israel merasa belum waktunya untuk membangun bait Allah. Padahal di bait Allah itu, ketika kalau mereka membangun bait Allah, mereka bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Mereka bisa mendengarkan firman, mendengarkan arahan-arahan Tuhan. Mereka bisa diberkati Tuhan. Namun ini seperti mata mereka tertutup. Mereka lebih egonya lebih besar sekali. Kemudian dalam ayat yang keempat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah yang papani dengan baik, dengan sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat 5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Dua kata, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, ayat yang ke-6. Kalau tidak diperhatikan, apa kata Tuhan? Dikatakan ini ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan seorang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Semua keadaan yang realita yang salah, realita yang berbalik ini, yang tidak sesuai dengan keinginan manusia, harapan manusia, ini akan terjadi kalau kita tidak memperhatikan keadaan kita. Bahkan ayat yang ke-7 katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu 2 kali diulang. Artinya ada sesuatu yang sangat penting di situ. Perhatikanlah, kalau kita mau mulai belajar lagi, mengupas lagi dalam bahasa aslinya Ibrani. Dikatakan ini bahasa aslinya sum, S-U-W-M.
atau pelafalannya zoom send. Artinya apa? Artinya perhatikanlah ini, dikatakan dalam bahasa aslinya ini memperhatikan dengan seksama. Ya, memperhatikan dengan seksama atau mencermati dengan seksama. Lalu tandai. Kemudian setelah ditandai apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, kemudian berikan ketetapan hati. Berikan ketetapan hati, niatkan hati untuk berubah dan berubah. Sekali lagi, kita pernah zaman dulu sering ya ada gambar satu gambar dan gambar satu lagi. Ini di antara dua gambar ini ada yang berbeda. Pernah ya zaman dulu sering kita ada 10 perbedaan, kita mulai cermati, lihat tanda-tanda. Nah, inilah firman yang dimaksudkan dalam perhatikanlah ini. Cermati. Mana tanda-tandanya? Kita awalnya adalah segambar dengan Kristus. Namun karena dosa kita sudah dirusak. Sehingga gambar Kristus itu ada yang berbeda dari kehidupan kita. Inilah saatnya kita mulai cermati itu. Apa yang beda kira-kira? Kalau kita sudah cermati, kita tandai. Setelah kita tandai, kita berniat hati, berketetapan untuk mengubah. Setelah itu baru berubah. Apa kira-kira kita baca yuk dalam Mazmur atau Amsal deh. Kita baca dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Mulai. Amsal pasal 6 ayat 16 dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Terus, mata sombong yang pertama. Apakah mata sombong ada dalam kehidupan kita? Apakah ini yang perlu kita tandai? Gambar Kristus yang matanya penuh dengan belas kasihan dan berkemurahan. Apakah ini ada dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada, Alkitab katakan perhatikan itu. Artinya cermati itu dan tandai itu. Kemudian niatkan hati setelah kita tandai, niatkan hati untuk berubah. Ya. Yang kedua, sebelum kita lanjut lagi, ada kata dikatakan perhatikanlah, kemudian kata selanjutnya keadaanmu. Keadaanmu dalam bahasa Ibrani adalah derek. Tulisannya derek, bacanya derek. Derek. Derek ini apa? Derek ini jalan hidup kita atau gaya hidup kita. Jadi ini lengkapnya bahwa perhatikan keadaanmu, cermati apa yang perlu kita ubah. Dari jalan hidup kita, dari gaya hidup kita apa yang perlu diubah. Kemudian tandai, kemudian berketetapan hati dan berubah. Tadi apa yang kita mau ubah? Satu, tadi mata sombong. Yang kedua, ya mata sombong ini kita bisa jabarkan lah masing-masing, kita bisa merenungkan. Apakah kita melihat orang lain lebih rendah dari kita? Itu mata sombong. Apakah kita melihat sesuatu yang tampak luar saja baru kita hormati, sementara yang dalam pandangan kita tidak ada artinya kita tidak hormati? Itu mata sombong. Banyak hal. Kemudian lidah dusta. Perkataan-perkataan yang bohong, yang tidak bisa diubah. Kita cermati. Pagi ini sekali lagi, firman Allah diawali dengan kita tadi. Ya, makasih. Diawali dengan tadi dikatakan bahwa kita mau mencermati. Kita mau perhatikan. Yang kedua, lidah dusta. Ayo, kalau kita masih di antara kita masih ada yang sering berbohong. Mungkin bohong yang besar enggak. Tapi bohong yang kecil, ketahuilah, yang kecil itu bisa menjadi besar. Pagi ini ada kesempatan yang terbaik buat kita bisa mulai mencermati, mentandai itu. Dan setelah itu berketetapan hati untuk berubah. Ya. Selanjutnya, tangan yang menumpahkan darah orang yang
tidak bersalah. Tangan yang selalu membuat penumpahan darah. Tangan yang begitu kasar. Tangan yang membuat orang selalu yang tidak bersalah menjadi sasaran kita. Pagi ini berubah yuk. Perhatikan itu yuk. Kalau masih ada seperti itu. Next. 18. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Nah ini tidak ketahuan karena di dalam. Seringkali kita mungkin ingin berniat jahat kepada si A karena dia sudah melukai kita. Ingin berbuat jahat kepada si B karena sudah terlalu berkali-kali kita nasihati, karena mungkin kita, tapi masih dia melakukan hal yang salah. Masih dia melukai hati kita. Mungkin ada niat jahat. Pagi ini, seperti tadi, gambar Kristus, hatinya penuh dengan belas kasih, hatinya penuh dengan pengampunan. Jadi, mari kita koreksi, cermati ini sungguh-sungguh. Kita mau gambar yang semula Tuhan ciptakan manusia turut dengan gambar Kristus. Kita mau kembali yuk, seperti itu. Kemudian kaki yang segera lari menuju kejahatan. Anak-anak muda, seringkali engkau mungkin ingin mencobai, apa sih enaknya seks di luar nikah. Pagi ini, ayo kembali yuk kepada jalan yang benar. Jangan lakukan itu. Jangan engkau cobai itu. Karena itu dilarang Tuhan. Akan membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Kaki yang segera menuju kejahatan. Mungkin ada langkah-langkah engkau yang sedang ingin engkau lakukan untuk kejahatan. Ayo pagi ini kita cermati. Next. 19. Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ya, hati-hati. Saya pun belajar dari ayat ini. Sekarang sekali lagi dunia sudah berubah. Semua bisa diubah. Dengan mesin pun bisa diubah. Semua bisa diubah. Jadi kita memang harus hati-hati untuk jangan berkata yang tidak benar. Kemudian yang menimbulkan pertengkaran saudara. Sesuatu yang tidak benar bisa menimbulkan pertengkaran saudara kalau itu disebar. Ya, ini jadi pelajaran buat kita semua. Karena firman datang kepada saya lebih dulu. Kemudian ada lagi, Bapak Ibu. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Apa katanya? 1 Korintus 10 ayat yang ke-23. Dikatakan di sana segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Apa maksudnya? Ini dunia gadget hari-hari ini ya. Seringkali waktu kita habis, sementara sepertinya pengen 15 menit lihat gadget, tetapi kenyataannya banyak berita yang menarik yang pengen kita tahu. Tapi firman Allah, ingat, ada batasannya. Yang kita lihat itu berguna nggak sih? Kalau berguna, oke lah, mungkin untuk pengetahuan kita oke lah. Tapi kalau tidak berguna, lewatkan. Jangan kita habiskan waktu. Kemudian yang kedua, membangun nggak tuh? Membangun manusia kita nggak sih? Membangun manusia rohani kita nggak sih? Apa yang kita baca, yang kita lihat? Kalau enggak, kita katakan tandai itu. Kita cermati, kita tandai, dan kita berketetapan, usah. Aku nggak mau lagi lihat-lihat yang aneh-aneh. Aku hanya mau melihat yang memang berguna dan membangun. Amin. Ya, ini hal-hal yang perlu kita cermati. Selanjutnya, apakah selanjutnya kita harus membangun bait Allah yang ketiga? Firman Allah katakan dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-48 atau 58, sorry. Markus 14 ayat 58 bisa kita baca. Kami sudah mendengar orang itu berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini. Dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia. Yang perlu kita cermati adalah yang bukan buatan tangan manusia. 1 Korintus 3 ayat 16 katakan apa?
1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kita semua adalah bait Allah. Bilang kanan kirinya, kamu adalah bait Allah. Ya. Dan dikatakan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Betapa bangga, betapa bersyukur, betapa sangat, bahasanya sangat bersyukur sekali ya. Tubuh ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Seringkali perkara ini mungkin kita lupa. Sehingga ketika banyak masalah, banyak persoalan, kita lupa bahwa tubuh ini ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan apa? 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Kalau ayat yang 20 katakan lebih diperjelas di ayat yang ke-20. Bab kamu, kita semua telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ya. Mari kita pahami perkara ini. Bahwa tubuh kita adalah rumahnya Allah yang sejati. Untuk itu mari kita mulai bangun yuk. Karena dalam Hagai pasal yang ke-8 dikatakan begini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita perhatikanlah keadaanmu itu. Dalam bahasa aslinya dikatakan sudah jelas tadi. Mencermati apa yang perlu diubah, tandai, kemudian berketetapan. Yang sudah kita tandai tadi berketetapan untuk kita ubah dan kita berubah. Ini juga dalam kehidupan kita berjemaat. Tidak kurang-kurang saya sering kali katakan. Kalau saja mata kita dibuka sama Tuhan. Tuhan ada. Yang mulia ada di tengah-tengah kita ini. Sedang duduk di tahtanya melihat kita. Saudara coba pikir, saudara yang datang telat seperti apa kira-kira? Ya, ini karena mata kita nggak dibuka loh. Firman Allah katakan 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Kalau mata kita dibuka, malu nggak sih Tuhan hadir? Yang kita sembah, yang kita agungkan, yang ada di sini. Kita datang terlambat. Percuma kita banyak dengar firman Tuhan. Kalau perhatikanlah keadaanmu ini tidak pernah kita perhatikan. Kalau kita, ini kembali kepada kita masing-masing. Ingat kalau ini terjadi, jangan salahkan yang tadi ayat-ayat yang ke-6 itu. Kamu menabur banyak tetapi mau pulang sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, yang bekerja untuk upah yang taruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Jangan salah kalau itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau belum terjadi mungkin Tuhan masih beri kesempatan buat kita berubah. Ada banyak hal. Tadi saya bincang dengan Yohanes. Mereka ketika beribadah di Modern Jakarta, itu jam ibadah sudah ditutup. Jadi yang telat nggak bisa masuk, ikuti jam selanjutnya, ibadah selanjutnya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu sudah ada Tuhan di tengah-tengah perkumpulan ini. Setiap orang mulai terus mempersiapkan diri dengan sungguh menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saatnya sudah tiba. Kapan kita mau berubah? Kok kita lebih taat sih nonton bioskop nggak mau telat? Kenapa di ibadah kita selalu telat? Sekali lagi, kami yang di mimbar mencoba untuk mengingatkan kita semua. Inilah pentingnya firman buat saya, buat kita semua.
Tapi sekali lagi, kalau itu tidak pernah kita cermati, kita tidak pernah tandai, kita tidak pernah ada niat untuk berubah, selamanya tidak akan berubah. Tetapi ingat, umur manusia kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Ketika Tuhan panggil, kita berhadapan, mempertanggungjawabkan semuanya. Adakah engkau taat? Adakah engkau mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar, dan lain sebagainya. Tadi dikatakan bahwa naiklah ke gunung. Gunung ini bicara apa sih? Kalau kita ingat zaman Musa ya, Tuhan bicara di atas gunung. Gunung bicara tentang Tuhan ada di atas tempat yang kudus. Dalam Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai 5 mengatakan apa? Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Next. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Next. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Rahasia yang pertama, karena begini, setelah yang tadi kita lakukan ya, kadang-kadang kemampuan kita terbatas. Seperti Sialtiel dan Yosua bin Yosafat itu kemampuannya pun terbatas. Kalau ada tidak di atas dia, kalau dia tidak izinkan Darius, tidak mungkin juga bisa membangun. Kehidupan kita terbatas, saudara. Seringkali kita sudah berusaha, ternyata gagal. Ingat, ada satu peristiwa juga, kadang-kadang kita tidak tahu, di atas kita, orang tua kita, atau kakek nenek kita, mungkin ada penyembahan berhala zaman dulu. Karena ada satu kisah, orang ini kakeknya ternyata dulu penyembah berhala yang luar biasa. Sampai lidahnya dipotong. Untuk, dia seperti namanya apa ya itu? Kalau ada orang yang bertanya, dia akan bisa jawab ketika itu sudah dia lakukan potong lidah itu. Dan ini perjanjian dia dengan jenderalnya iblis, bukan dengan coro-coro, bukan yang kecil-kecil. Dan dampaknya anak cucunya itu juga diberi minum fu dan lain sebagainya. Dan ini kalau tidak dibereskan sungguh-sungguh, ini akan nempel terus. Memang di dalam Kristus ada, dalam Tuhan tidak ada yang bisa tidak dilepaskan, semua bisa dilepaskan. Tetapi ingat, kalau kita buka celah, ini kembali lagi. Inilah yang perlu kita cermati, inilah yang perlu kita belajar untuk masuk ke tahap yang kedua ini. Itu kita mau bangun rumah Tuhan, kita perlu caranya ke Gunung Kudus Tuhan. Di Gunung Kudus Tuhan dikatakan tadi, kita ayat yang ketiga tadi, kita ulang lagi. Siapakah yang boleh naik ke Gunung Kudus, siapakah yang boleh berdiri? Yang keempat, orang yang bersih tangannya. Ayo kita mulai yuk. Kita mau naik ke Gunung Kudus Tuhan. Kita bersih tangannya. Tidak kotor. Tidak melakukan banyak hal dosa. Kemudian tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Ya. Kemudian yang tidak bersumpah palsu. Tuhan senang dengan hati orang yang murni. Kemudian yang kedua dikatakan dalam Hagai pasal pertama ayat yang ke-8. Naiklah ke gunung, yang kedua bawalah kayu. Bicara kayu, apa sih kayu ini? Ingat Yohanes pasal yang kedua ayat 19 kita baca yuk. Yohanes pasal 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam 3 hari Tuhan katakan Tuhan akan mendirikan kembali bait Allah. Artinya apa? 3 hari ini bicara tentang salib.
Kayu bicara tentang salib. Dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 katakan apa? Matius 16 ayat yang ke-24. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang, saya dan saudara, yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari. Apa sih sangkal diri itu? Sangkal diri, keinginan kita abaikan demi untuk Kristus. Nyangkal diri. Kita mungkin hari ini, mungkin sudah sangkal diri nih. Salah satu contohnya, ada banyak orang di luar sana yang gak mau ibadah. Malas di rumah aja. Tapi kita sudah sangkalkan diri. Menanggalkan keinginan kita untuk santai-santai di rumah dan pergi ke tempat ini. Untuk beribadah. Demi Kristus kita lakukan sangkal diri. Ini masih yang ringan, yang lebih berat lagi tentu kita akan banyak hal alami. Kemudian dikatakan pikul salib. Apa pikul salib itu? Pikul salib adalah berani menderita demi untuk kebenaran. Tuhan Yesus berani menderita demi untuk kebenaran. Demi untuk selamatkan kita semua. Karena ini sudah digariskan oleh Bapa. Hal yang sama perlu kita lakukan. Mari kita naik ke Gunung Kudus Tuhan dengan sangkal diri dan pikul salib. Mari kita bangun bait Allah ini, tubuh kita ini, mari bangun. Jangan bagian luarnya aja kita bangun, kita poles, kita bagusin, tetapi dalam, yang penting di dalam itu, karena di dalam itu ada Tuhan yang tinggal di situ. Kalau Tuhan tinggal dalam hidup kita, Dia ingin kita dekat dengan Dia. Yang kedua, Dia ingin kita mendengar arahan-arahan suaranya. Yang ketiga, Tuhan tetap ingin memberkati kita. Kehadiran Tuhan itu luar biasa. Pagi ini, mari yuk kita camkan firman Allah ini. Sungguh-sungguh kita camkan, kita renungkan. Ya, apa yang barusan kita dengar. Perhatikanlah keadaanmu. Ya. Kalau tidak, saudara, ayat yang ke-9. Dikatakan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Hagai 1 ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, mengerikan. Ya. 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Sesuatu yang sangat mengerikan. Artinya apa? Tidak ada pilihan lain. Mari kita perhatikan sungguh-sungguh keadaan kita dan berubahlah. Ya. Karena kalau tidak, sesuatu yang mengerikan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan Allah itu jahat, bukan. Allah ingin segala sesuatu yang buruk kalau terjadi dalam kehidupan kita. Allah ingin kita rendah hati, kita ingin tidak sombong, mata kita penuh dengan kemurahan. Hidup kita semua sama kembali seperti gambar Kristus. Karena Matius 5 ayat 48 katakan, kerinduan Tuhan, hendaklah kita semua sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga sempurna. Mustahil? Tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya kita diajarkan juga dalam masalah kehidupan kita hari-hari yang sepertinya mustahil, kita percaya Tuhan dan terjadi dan tidak mustahil. Itu akan membawa kita terus naik level. Untuk kita mengingat, untuk kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Asalkan kita tadi mau tuh memperhatikan keadaan kita mau tuh mencermati apa sih yang kurang. Yang Kristus seperti ini, kok kita seperti ini? Oh kurang, perbaiki, tandai. Kemudian kita berniat. Ini yang penting sekali. Berniat, berketetapan hati untuk berubah. Dan berubah. Selebihnya kita naik ke Gunung Kudusnya Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan. Sangkal diri dan pikul salib setiap hari. Ini penting sekali.
Biar firman yang singkat pada pagi ini benar-benar mengubah hidup kita. Ya, kalau saudara datang sini tidak telat, itu bukan buat saya, tapi itu buat Tuhan kita. Artinya kita menghargai, kita menghormati Tuhan kita. Berubah yuk. Ya, sekali lagi berubah yuk. Berubah. Firman Allah sudah mengingatkan lagi pagi ini. Berubah yuk. Dari segala aspek pun apapun. Ya, dari segala aspek pun. Dari engkau menipu, engkau berdusta, mata sombong, tangan berlumur darah, dan lain sebagainya. Juga tadi gadget, kalau kita ngeliat gadget berubah yuk, waktunya mulai kita tandai yuk. Berguna nggak tuh? Bermanfaat nggak itu? Kemudian itu membangun hidup kita nggak? Kalau sebaliknya meruntuhkan kita, sekali lagi tinggalkan semua itu. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mungkin bisa angkat lagu. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Maka ya Allahku, Kita renungkan firman yang baru kita dengar. Umur kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Namun pagi ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita hidup, mari kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan kita memikirkan diri kita sendiri terus, karena kepentingan diri sendiri itu termasuk dalam perbuatan daging. Dalam Galatia tertulis, kepentingan diri sendiri, kalau itu saja yang kita perhatikan tanpa kita memikirkan pekerjaan Tuhan, tanpa kita memikirkan manusia roh kita, maka kedagingan, kedangian, dan kedagingan yang terus melekat dalam hidup kita. Dosa kepentingan diri sendiri ini satu dosa yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Sepertinya tidak masalah. Bahkan banyak orang yang tidak kenal Tuhan bilang begini, yang penting aku berbuat baik, yang penting aku tidak dosa, tidak melakukan kesalahan kepada orang lain. Sehingga mereka begitu kuat berkeyakinan bahwa kepercayaannya itu yang benar. Di pagi ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salah satu hal yang kita perlu ingat, kepentingan diri sendiri, ini kita juga perlu tandai. Kita cermati, lalu kita tandai. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan buat kita semua.
Kalau Tuhan Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri, dia tidak akan susah mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Sampai di Taman Getsemani, Alkitab mencatat, butiran keringatnya seperti butiran darah. Yang kata orang kedokteran, itu stres tingkat tinggi. Tuhan lakukan karena Tuhan mau menyangkal dirinya. Tuhan mau pikul salib itu yang seharusnya tidak dia lakukan, tapi dia lakukan demi untuk kebenaran, menyelamatkan kita dan semua. Pagi ini mari kita renungkan. Berapa banyak kita mulai memikirkan pekerjaan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita mulai gunakan, sisihkan buat kita membangun manusia roh kita masuk ke dalam tempat kudus. Firman yang mulai kita baca hari-hari ini, mulai kita renungkan itu, mulai kita cermati hari-hari ini, mulai kita tandai kalau kita belum seperti kata firman. Mulai kita berketetapan hati untuk berubah. Kalau tidak, jangan salahkan Tuhan kalau ada sesuatu yang buruk terjadi. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan ingin memberi pelajaran supaya kita berubah. Kepentingan diri sendiri, satu dosa yang sungguh-sungguh tipis sekali kalau kita tidak menyadarinya. Kesempatan yang baik pagi ini, renungkan firman, perhatikan keadaan kita, untuk kita bisa berubah. Makasih banyak Bapa, makasih banyak Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Firman-Mu sudah kami dengar. Biar firman ini sungguh-sungguh jatuh ke tanah hati kami yang terbaik, untuk kami berubah. Karena kami anak-Mu Bapa. Kalau kami manggil Engkau Bapa, biar karakter kami juga seperti Bapa. Kalau kami manggil Tuhan Yesus Tuhan, biar kami yang hamba mengikuti teladan Tuhan, punya karakter-karakter seperti Kristus. Biar Tuhan ajar kami juga belajar hari-hari ini untuk membaca Matius pasal 5, Matius pasal 6, Matius pasal 7. Karena di situ banyak karakter-karakter Kristus yang perlu kami teladani. Makasih banyak Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih. Roh Kudus bekerja terus buat kami semua. Dalam nama Yesus, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Saya boleh mengundang petugas kolektan, boleh maju ke depan. Sekali lagi, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dan limpahkan di dalam kehidupan kami. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberi dengan segenap hati kami dan semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Jemaat yang terkasih, senang rasanya kami dapat menyapa Anda pada minggu ini.
Berikut saya akan menyampaikan pengumuman Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul setengah 8 pagi dan jam 5 sore. Mari nikmati hadiratnya pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan, Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Ingat ya para pelayan, wajib. Family Altar diadakan pada hari Rabu pukul 19 sampai selesai di wilayah masing-masing. Diharapkan jemaat sekalian dapat bergabung pada setiap FA yang ada. Untuk informasi Family Altar, silakan menghubungi Bapak Steven atau Saudari Lia. Penyerahan anak akan diadakan setiap minggu kedua dan baptisan selang diadakan pada minggu ketiga. Untuk informasi silakan menghubungi Saudari Lia. Demikian pengumuman minggu ini. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday, God bless you. Ibadah kita pagi hari ini, sebelum kita bangkit berdiri. Sekali lagi Bapak Ibu boleh lihat kiri kanan depan belakang, lambaikan tangan, katakan God bless you. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggi. Sekali lagi katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kita mau angkat kedua belah tangan kita dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Saya mau menyampaikan selamat berpuasa. Kita sudah memasuki hari yang kelima. Ada doa di setiap hari di tempat ini. Tuhan memberkati.